Opening. Oke. Selamat siang menjelang sore untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengikuti acara Virtual Expo 2021 yang diselenggarakan oleh Pingrafik. Kali ini bersama saya lagi Rian dan partner saya Arya. Arya. Tos dulu bro. Tos dulu kita. Wah nggak nyampe. Mesinnya lebar. Oke. Kali ini adalah yang kita tunggu-tunggu ya. Mesin Zun. Mungkin Pak Arya bisa sedikit menjelaskan kalau Zun ini dari mana kalau boleh tahu produknya? Secara basicnya Zun itu dia mesin cutting, dia buatan dari Swiss, di mana basically Zun ini adalah perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga lalu berkembang menjadi yang mendunia ya, mendunia. Dia berawal produk pertamanya itu dia bikin mesin gambar kayak buat arsitek gitu. Oh, dari meja arsitek. Lalu dia bikin mesin cutting, dia juga pernah produksi mesin flatbed printer gitu. Oke, flatbed printer ya. Terus pengembangan lagi ke sekarang seperti ini cutting. Dia eksis di mesin cutting. Dan nama Zun ini sebenarnya nama marga. Jadi nama foundernya itu adalah Carl Zun. Nah, Zun itu nama marganya. Gitu. Oh, saya kira diambil cuma satu brand khusus, tapi ini nama marga ya? Marga, betul. Jadi perusahaan keluarga dia aslinya. Perusahaan keluarga. Gitu. Oke, sebelum lebih lanjut lagi kita ngebahas soal Zun, ini udah siang begini, ya semoga aja para pemirsa juga udah isi perutnya, biar lebih semangat. Betul. Menyaksikan biar nggak ngantuk juga nih, udah jam-jam tidur siang. Dan kita juga terima kasih untuk 40 menit ke depan, kita akan mengulas tentang soal Zun. Sebenarnya 40 menit ini bukan waktu yang cukup buat ngebahas Zun ya? Ya, begitu banyak pembahasan bisa dibahas untuk Zun ini ya, mulai aplikasi, terus dia punya toolingnya, material, apa aja bisa kerjain, banyak sih sebenarnya. Masih saya ngeliat Zun ini adalah mesin yang memang dibuat sepanjang masa kali ya? Iya, betul. Karena untuk yang future sendiri pun Zun udah mempersiapkan semuanya. Sudah ada dan boleh dibilang ini adalah one stop solution untuk finishing ya, gitu. Jadi mau motong apa bisa. Oke. Gitu. Sebenarnya kalau buat bicara motong-motong, sebenarnya Zun ini dia ada beberapa tipe ya, ada S3 dan G3 ya. Betul. Oke, betul. Di sini kan kita tahu ada G3, S3. Kita ada tahu size ada yang M, L, XL. Mungkin Pak Arya bisa ngejelaskan ke pemirsa dulu nih. Oke, sebetulnya saya tambahin dulu di luar produk yang sudah disebutkan sama Aprian. Jadi selain S3 dan G3, dia ada D3 sama L3. Oh, D3 dan L3. Ya. Kalau di sini, di sini ada gambarnya, mungkin di kamera nggak kelihatan. Jadi D3 itu dia punya dua gantry ya, dua beam seperti ini. Jadi seolah-olah dia penggabungan dua mesin jadi satu. Oh, jadi satu meja tapi dengan dua mesin. Iya, betul. Nah, mungkin kamera lagi coba shoot ke arah D3 sekarang. Ada kayak ada frame di sini ya. Frame, ada gambar ya. Lalu untuk produk L3, L3 itu dia dikhususkan untuk market leather. Jadi untuk kulit. Kulit mau sepatu, mau pembuatan tas, fashion juga fashion bisa, betul. Nah, itu dia di L3 serinya. Sementara memang produk yang banyak kita pasarkan di Indonesia itu adalah G3 dan S3. G3 dan S3 ya. Itu betul. Perbedaannya adalah kalau di G3 ini kita sini ada 3 modul di sini terpasang. 1, 2, 3. Nah, kalau di S3 dia hanya punya 2. Oh, cuma 2 aja itu rumahnya. Betul. Karena S3 memang dia lebih compact. Mesinnya lebih compact. Ukurannya pun biasanya lebih kecil daripada si G3 tapi performanya nggak kalah sama G3. Oh, gitu. Jadi sebenarnya intinya sama, cuma ukuran meja lebih besar. Ya. Sama punya rumahnya ada 3. Toolingnya lebih kecil, cuma ada 2. Gitu. Oke. Cukup menarik sih. Iya. Kemudian lagi kita bicara aja S3 ya, G3. Tadi bicara ukuran dong, kita pengen tahu nih, Arya nih. Kalau ukuran untuk mesin yang kita lihat sekarang di shoot ini adalah mesin G3 yang paling kecil. Iya. Jadi ini ya? M1600 gitu. Jadi M itu dia menunjukkan lebar si mesin. Sementara 1600 itu panjangnya. Jadi area kerjanya itu 1,3 meter kali 1,60 meter. Oh, jadi 1,60 itu 160. Areanya ya. Areanya, betul. Yang paling besar itu 2 kali XL, 2XL. Oh, jadi ada M, ada L, XL sama double XL ya? Betul.
Wah, banyak gitu. juga ya. Nah, yang paling besar itu dia 3,2 meter kali 3,2 meter. Biasanya Bayangkan mesin segitu gede. motong apa sih bisa Ah, kalau buat apa? Gede kan tuh, gede banget mesinnya. betul. 3,2 meter biasanya digunakan buat apa? Industri atau Biasanya gimana? sih packaging corrugated ya. Packaging corrugated Karena ya? kan bahan-bahan corrugated cardboard yang karton-karton coklat Mhm. itu kan biasanya kan raw materialnya besar sekali. Nah, dia Oke. butuh mesin yang besar juga untuk proses material itu. Gitu. Wow, Jadi oke. lebih hemat biaya ya karena kan sekali satu bahan besar gitu bisa langsung dipotong jadi beberapa produk. Oke, Gitu. jadi bisa sekaligus langsung ya. Ya, Iya, kebanyakan iya. mereka udah mass production sebenarnya. Mass production. Gitu. Jadi kayak medium run mungkin ya. Hmm. Gitu. Lalu kalau sebenarnya mesin Jun ini kan enaknya bisa menyesuaikan kebutuhan customer. Kalau Bapak Ibu tempatnya kecil nih, nggak bisa gede-gede, ambil S3 yang paling kecil itu udah bisa. Tapi Ibu sudah bisa ngerouter, sudah bisa motong kertas, karton, foam board, semua bisa. Oh. Gitu. Jadi walaupun terkecil tapi fiturnya nggak disunat, hanya Oh. ukurannya aja disunat. Intinya bisa semua mengerjakan Bisa semuanya ya. semuanya, betul. Itu dari yang S3. Kemudian Ya. apalagi nih? Yang tadi ada ini yang M tadi ya kita ngebahas ya. Ini M. Lalu Ini M. lagi yang L berarti dong. Yang L itu kita memang paling banyak kita pasang di Indonesia seri L. L 2500. L 2500 itu lebarnya nih dari sini ke sana itu 1,8 meter. Oke, lebar 1,8 meter. Betul. Panjangnya 2,5 meter. 2,5 meter. Dan mejanya ini aluminium. Jadi ini kalau kita install biasanya teknisi naik dari sini berdua buat masang tiang. Oh, ini sangat kuat. Nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Meja lagi kalau nggak salah dia mengandung vakum juga ada gitu ya? Iya, dia ada vakumnya untuk nahan bahan ketika dipotong. Jadi dia nggak akan gerak-gerak. Jadi udah lupain aja tuh yang namanya pakai isolasi atau pakai klem gitu kan. Jadi kalau pakai Zun ini kita bisa adjust nih vakumnya nih. Misalkan bahannya cuma sampai sini aja lebarnya, berarti misalnya bisa dimatiin vakumnya. Oh, jadi gitu. itu akan mempengaruhi hemat listrik juga dong? Ya hemat listrik, lalu juga dia lebih kuat lagi vakumnya. Oh, jadi lebih kuat ya karena satu insan digunakan. Betul, begitu. Tadi yang L, ada lagi yang XL sendiri apa nih kira-kira? Kalau XL dia lebih panjang biasanya sih mesinnya. Panjang. Ya, jadi nggak beda jauh sama yang L2500, cuman dia lebih panjang aja. Gitu. Jadi ada XL, ada yang L3200 juga, dia juga lebih panjang juga. Jadi biasanya sih orang menyesuaikan ya kebutuhannya seperti apa, gitu kan. Memang paling banyak itu yang di Indonesia pakai L2500. Kenapa? L2500 karena untuk potong misalkan Bapak Ibu punya jobnya human standing, tinggi saya misalnya nih, tinggi saya 170 cm. Nah itu kalau pakai mesin ini kan kurang nih. Nah pakai L2500 itu satu bahan foam board misalnya, itu kan 1,2 ke 2,4 meter. Itu nggak perlu nyambung-nyambung lagi, satu kali potong beres. Jadi harus nggak bisa disambung. Betul, ya, satu kali potong beres. Jadi nggak perlu nyambung, nggak perlu diakal-akalin lagi, langsung hajar aja. Gitu. Saya jadi teringat yang mengenai mesin Jun. Saya berpikir sama seperti kayak mesin offset dalam jangka panjang itu tetap terus kepake ya. Betul. Jadi durability-nya itu saya pegang Jun itu sudah dari tahun 2010. Jadi sudah 11 tahun ya. Lumayan lama ya. Jadi kadang kita itu di lapangan menemui mesin yang rakitan tahun 90-an. 97, 96 itu masih running. Itu ada kendala apa sih di lapangan? Kendala sebenarnya relatif nggak ada kendala. Mereka itu kebanyakan peremajaan mesin karena masa pakainya udah habis. Karena masa pakai, tapi dalam kondisi mesinnya masih nyala sebenarnya. Jadi mereka upgrade ke tipe yang baru karena umur pakainya udah habis nih sesuai peraturan perusahaan mereka. Jadi disituakan tapi spare partnya disimpan semua sama mereka di kanibal. Di keep semua. Jadi bukannya karena rusak atau karena nggak ada spare part atau nggak ada teknisinya. Karena peremajaan dari karena mesinnya sudah habis masa pakainya. Gitu. Biasa kan pemirsa. Coba bayangkan kalau Anda investasi mesin Jun ini dalam waktu yang kurun cukup lama. Ya. Berapa BIP yang bisa kembali? Ya bisa beli mesin baru lagi mungkin. Itu yang penting. Karena kalau dilihat dari mesin Jun ini, bicara materialnya dia hampir semuanya, mungkin komponennya Mas Arya bisa ngejelasin nggak? Oke. Di sini kita lihat, ini kan untuk tadi kan area kerja saya udah jelaskan ya, area kerja.
Nah, di sini kita lihat ini adalah, kita bilang ini clearance material. Clearance material ini mesin standar G3. Ini tebal material bisa masuk itu sampai 5 cm, 50 mm. Dan ini masih bisa di-upgrade lagi sampai ke 120 mm. Jadi double, lebih tinggi lagi. Itu custom kali. Custom. Dan itu kita pesan ketika kita order, kita pesan tuh. Saya mau mesin tingginya clearance-nya 120 mili. Nanti ditambahin spacer jadi lebih tinggi. Oh, jadi harus sesuai kebutuhan kita juga bisa di customize. Ya? Jadi mesin Zun ini kalau Bapak Ibu tanya ke tim sales kita, saya mau beli Zun nih, gitu kan? Oke Pak, Bapak perlunya buat motong apa? Jadi kita nggak akan masukin tooling-tooling atau aksesoris yang nggak perlu. Itu kan lebih menghemat biaya kan, harganya juga bisa tekan jadinya. Mungkin itu buat segmen nanti dia mau ngebahas kemana, misalkan arahnya dia tinggal nambah tool saja ya. Betul. Nanti ke depannya kalau tiba-tiba saya mau motong bahan kulit nih, atau saya mau motong akrilik, Bapak tinggal upgrade aja, Bapak nggak perlu beli mesin baru. Itu sih salah satunya. Jadi enaknya gitu. Jadi Zun ini memang mempersiapkan semuanya itu bukan hanya sekedar saat ini, tapi yang akan datang pun juga disiapkan oleh Zun ya. Betul. Wah. Betul. Jadi Anda nggak perlu invest mesin lagi, cukup tools yang nanti Anda ingin bisnis kemana, cukup tambah tools saja berarti. Betul. Jadi upgrade aja Pak, nggak perlu ganti mesin. Gitu. Mungkin kalau dengar cerita Zun ini, mungkin bapak ibu jatuh cinta kali ya kalau ngeliat Zun ini, karena di pemakaian cukup lama, tambah lagi dengan kalau lihat dari mesinnya sendiri cukup kuat lah ya, pemakaian jangka panjangnya ya. Ya, memang mesin Zun ini didesain untuk pemakaian 24x7. Jadi tidak ada hambatan sebenarnya kalau dioperasikan 24 jam, 7 hari. Asal operatornya yang kuat. Wah, yang ada cukup gede tuh. Asal operatornya kuat gitu kan. Iya. Lalu apa lagi nih, misalkan kita nggak bahas soal mesin Zunnya, ada lagi sih kayak consumable. Itu ada nggak sih consumable-nya? Consumable kita itu simple sebenarnya. Kalau mesin cutting ya. Jadi yang pasti cutting mat. Ini cutting mat nih. Dan ini kalau Bapak Ibu sudah lancar pakainya, ada trouble di lapangan, itu rata-rata umurnya setahun. Setahun. Nah, kebetulan mesin yang kita pasang ini pakai konveyor. Jadi ini semua satu kesatuan nih karpetnya. Tapi bisa juga Bapak Ibu pesan yang mesinnya itu statik. Jadi dia karpetnya lembaran. Gitu. Itu harganya lebih murah memang. Kalau ini memang agak mahal. Nah, karena konveyor, dia panjang. Satu gitu. Kedua, yang pasti pisau lah kalau mesin cutting, ya kan? Pastilah ya, karena penggunanya. Ya. Nah, pisaunya Zun itu ada ratusan macam. Jadi mulai dari buat motong kertas, motong karpet, motong kulit, motong foam board, styrofoam, sampai potong foam yang tebalnya ya sampai 5 cm itu. Jadi jenis pisaunya banyak sekali. Ratusan. Ya. Selain itu kita juga punya router bit. Jadi kayak mata bor. Router bit itu buat tuh router ini. Gitu. Itu juga ada beragam. Nanti kita bisa lihat saat di live demo pastinya. Betul. Belum lanjut live demo nih. Boleh kasih bocoran sedikit aja. Harga pisau Zun sendiri berapa sih? Harga pisau Zun paling murah ya. Itu start dari Rp55.000 per keping. Ya. Keping ya. Itu paling murah. Sampai yang paling mahal yang 1 jutaan juga ada. Tergantung nanti pemakaiannya buat apa. Gitu. Tapi 1 juta jangan dilihat mahal, tapi lihat dari lifetime-nya. Lifetime. Betul. Jadi kan nggak 1 juta cuma pakai sebulan, enggak. Kadang based on record kita, customer itu beli satu pisau itu pemakaian 1 tahun ke depan. Gitu. Jadi setahun sekali mereka belanja gitu kan. Nanti kalau udah habis baru belanja lagi. Gitu. Pernah dapat bocoran nggak sih dari customer kita, khususnya pengguna Zun? Biasanya dia ngelempar jasa nih, anggaplah motong corrugated atau box lah ya. Ya. Oke lah, saya numpang potong, kenain biayanya. Berapa sih customer kita itu kenain cas? Nah, boleh tahu nggak? Ngomong-ngomong harga, kalau harga itu gelap Bapak Ibu. Gelap ya? Jadi namanya harga produk cutting itu gelap. Karena kadang varian bisa motong bentuk manusia, saya nggak bisa. Jadi harganya itu nggak ada patokan pastinya. Gitu. Jadi tergantung
filenya seperti apa, gitu kan? Filenya seperti apa? Kalau misalkan saya potong 1 x 1 meter, varian motongnya lingkaran doang. Nah, saya motongnya motif batik, harganya beda. Oke. Gitu, tergantung kerumitan dan resikonya, gitu kan. Mungkin bisa jadi tergantung mood juga kali ya kalau harga ya. Karena Nah, kalau itu moodnya lagi bagus, harganya kan murah. tergantung amal ibadah. Nah, tadi kita udah ngebahas varian zone nih. Iya. Terus sekarang kita ngebahas sistem modularnya ya. Nah, Oke, bisa dijelaskan nggak sistem modular zone? sistem modular zone. Jadi salah satu yang keunggulan ya dari zone ini adalah sistemnya yang toolingnya ini modular. Ya, ini yang saya pegang ini modul yang atas ini 1, 2, 3. Jadi modul ini yang akan mendrive si toolnya dia, yang akan mendrive si pisaunya dia. Nah, ini dia toolnya nih. Ini tool, ini tool, ini tool. Gitu kan. Ini toolsnya, ini toolsnya. Gitu kan. Cara ini kira-kira kayak gini yang saya pegang. Gitu. Bapak Ibu kalau mau lihat lebih jelas bisa lihat di websitenya Zone di www.zone.com. Jadi bisa langsung lihat webnya aja ya. Bisa. Biar jelas lagi tetap aja. Nanti salesnya di Indonesia ya kita sama Fitro. Ya, gitu. Kontaknya. Nah, di sini ada tools. Zone itu memiliki 21 varian tools. 21. Ya. Banyak sekali ya. Makanya itu dia digunakan untuk memotong bahan paling tipis, kain, kertas, sampai yang paling tebal kayak ini. Nanti kita akan demoin potong akrilik. Wah, tapi akriliknya nggak cuma 5 mili, itu geli-geli buat Zun. Wah. 2 cm. Yang tebel-tebel berarti. 2 cm kita potong. Tanpa ganti-ganti tools lagi. Sekali jalan. Kita potong 3 bahan yang berbeda sekali jalan, nggak perlu ganti-ganti tools lagi nanti. Jadi mempersingkat waktu ya. Betul. Nanti Bapak Ibu boleh lihat betapa simpelnya mesin ini gitu kan. Makanya sistem modular mesin Zun ini banyak dicontoh oleh mesin-mesin lain. Gitu. Jadi dia jadi followernya jadi ya jadi role modelnya lah, dunia cutting lah. Gitu. Ya, betul. Wah, banyak banget ya. Ini kita udah lanjut lagi, kita mau bahas tentang aplikasi dan materialnya nih. Iya. Lanjut lagi, mungkin Pak Arya bisa jelas lagi lebih ke pemirsa, Bapak Ibu biar lebih paham lagi sistem untuk aplikasi ya. Iya, aplikasi. Jadi dari Zun sendiri dia membagi menjadi 6 segmen untuk aplikasinya 6 ya. segmen. Gitu. Jadi sign and graphic. Sign and graphic seperti apa sih? Kayak Bapak Ibu motong akrilik buat logo perusahaan. Ya. Gitu kan? Atau bikin standing display. Atau kalau Bapak Ibu ke mana namanya? Ke supermarket. Ada rak display dari kardus atau dari bahan corrugated plastik. Ya. PP board. Ya, nah itu adalah salah satu aplikasi yang dikerjakan oleh Zun dan paling banyak di Indonesia. Gitu. User awalnya tuh bikin gituan semua. Oh, berawal gitu. Dari sana mereka. Iya. Lalu selain itu ada lagi packaging. Nah, packaging itu ya bikin packaging produk ya, kayak kotak-kotak dari corrugated, lalu ada juga packaging dari bahan PVC. Gitu. Jadi packaging itu nggak selalu corrugated. Bisa dari PVC, bisa dari foamnya, paddingnya. Kalau Bapak Ibu beli barang elektronik kan pasti ada pelindungnya tuh. Ya, ada. Nah, itu juga bisa dikerjain sama Zun. Gitu. Jadi kita bisa melakukan itu semua di mesin Zun ini ya. Betul. Lalu ada lagi leather. Leather itu yang tadi saya ceritain. Pabrik sepatu pakai Zun. Pabrik tas pakai Zun. Leather buat apa aja? Satu, dia bisa buat cuman potong pola. Oh, untuk potong pola dia. Ya, jadi misalkan dia bikin desain, dia gambar, polanya digambar di Zun. Oh iya, Zun ini bisa gambar juga soalnya. Karena kan dia dari mesin gambar. Dia ada toolnya, pen tool. Jadi dia bisa gambar. Buat gambar pola gitu? Ya, setelah gambar pola, nanti setelah sudah jadi, mungkin dibawa ke mesin cutting kulit yang lainnya. Gitu kan, kalau dia mass production. Lalu, ada bisa juga dia customize. Saya punya sepatu mahal nih, premium. Dia potong kulitnya pakai Zun. Bisa juga. Langsung potong di Zun itu. Nah, kalau Bapak Ibu bisa kan bayangin coba. Sekarang produk sepatu, kardusnya bisa potong di Zun. Sepatunya bisa potong di Zun. Kurang apa dong?
Jadi semua bisa digarap tadi yang saya bilang. Produk Jun ini memang dia diciptakan bukan untuk saat ini, tapi untuk yang akan datang pun juga udah Betul. dipreparein semua. Betul. Lalu apalagi tadi selain kita ngebahas desain, yang grafik, packaging, Iya. leather, apalagi kira-kira? Lalu ada lagi segmen aparel. Aparel tuh saya baru dengar nih. potong-potong apa namanya, baju, tas, bahan-bahan kain. Oke. Nah, itu aparel. Lalu ada lagi technical textile. Apa itu? Jadi barang-barang teknik, misalkan kayak carbon fiber, Carbon fiber. lalu potong apa namanya? Kalau saya sempat searching di YouTube, dia ada pabrik mobil, dia potong lapisan kulit pelapis joknya itu pakai zun. Oh. Gitu, pakai zun. Kalau nggak salah Bugatti atau apa gitu, saya lupa banget, dia pakai zun. Wow. Gitu. Lalu terakhir ada komposit. Komposit tadi ya carbon fiber, ada aluminium komposit. Jadi komposit itu kan dia penggabungan dua material menjadi satu material. Nah, itulah yang bisa kita sama zun. Kira-kira gitu. Jadi sebenarnya banyak juga yang bisa digarap dengan satu mesin ini. Betul. Nah, tinggal Bapak yang ibu sendiri mau seperti apa mengarahkan bisnis yang sekarang ini udah mulai apa ya, kebutuhan market sebenarnya luas. Kita tinggal cari peluangnya tuh seperti apa. Nah, salah satunya adalah mesin Jun ini. Betul. Yang mungkin bisa memberikan solusi buat Bapak Ibu yang sekarang baru bermain misalkan di bidang desain and graphic misalkan, dia dapat mengembangkan ke packaging, ke leather dan yang lainnya tadi disampaikan Pak Arya. Ya. Nah, sebelum lanjut lagi, kita mau bahas apa gini? Untuk bisnis sendiri nih, kita ada di sini, ada powerful vacuum system nih, Nah, ya. ini apa nih? Jadi kita punya ada satu alasan ya, ini beberapa alasan lah. Kenapa sih kita mesti pakai zun gitu loh? Kan banyak mesin lain gitu kan, yang serupa, mungkin harga lebih murah. Kenapa pakai zun? Kita ulang dari pertama ya. Satu, sistem modular. Seperti ini. Dimana sistem modular itu kan yang tadi saya bilang menjadi acuan merek produk-produk lain. Terus lebih memudahkan kita bekerja. Jadi kita nggak perlu gonta-ganti tools, ya kan? Kedua, wide range of application, yaitu jadi aplikasinya tuh luas sekali seperti yang sudah saya ceritakan barusan. Mau motong apa juga bisa, asal jangan motong daging ya. Motong daging nggak bisa. Gitu. Harus dicincang. Lalu ada powerful vacuum system. Jadi sistem vakum kita itu ada dua macam. Ada vakum pump biasa, ada lagi pakai turbin. Jadi turbin itu dia lebih kuat lagi dari vakum-vakum yang biasa dan dia lebih cepat juga ngerilis bahannya. Jadi ketika selesai potong, dia langsung ngekat si udaranya. Jadi bahan langsung bisa diambil. Kalau vakum biasa kita mesti tunggu sampai dia punya motor berhenti jalan, baru ini lepas bahannya kan. Iya. Kalau pakai turbin langsung mesti diangkat. Jadi lebih cepat, kita nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Gitu. Lalu selain itu adalah durabilitasnya. Durabilitasnya sudah nggak perlu dipertanyakan lagi sih. Boleh tanya user-user yang sudah pakai mesin Jun ini. Jadi nggak ada yang mau jual karena mesinnya rusak. Gitu. Yang ada adalah mesinnya habis masa pakainya. Jadi gitu. Jarang sekali kalau sayang dijual katanya. Jadi kalau kita mau misalkan kita pengen cari Jun second lah atau apa itu pasti susah. Relatif susah. Gitu. Mesin Junnya. Terus boleh kita mau sedikit tanya juga nih mengenai karpet sendiri. Ya. Nah, di sini kalau ada teknologi yang agar si pisau ini nggak menembus karpet, motong bahan itu nggak nembus ke bawah. Nah, itu bisa dijelaskan nggak sih? Betul. Jadi apa? Di semua varian Jun kita punya sensor. Ini sensornya di sini. Jadi itu ada sensor. Sebelum cutting, sebelum nanti proses jalan, dia akan initialize di sini. Ini ada sensor. Tujuannya adalah ketika si pisau ini motong bahan, dia hanya menggores si karpetnya. Karpetnya nggak akan putus, jadinya. Dia hanya menggores. Gitu. Jadi hanya menggores permukaan karpet, yang tergores sih pasti ada, tapi dia nggak akan sampai sedalam setengah ketebalan karpet itu. Gitu. Tapi mungkin nggak sih bisa terjadi dia sampai menembus ke karpetnya itu? Kemungkinan tetap ada kalau si operatornya salah setting. Gitu. Karena human error aja ya. Tapi kalau mesin sendiri enggak. Kalau kita pakai settingan default mesin itu sangat tidak mungkin. Gitu. Luar biasa sekali ya. Ya. Terus apa lagi yang bisa kita bakal sampaikan ke Bapak Ibu nih, pemirsa semua?
Ya terakhir ya semua teknisi yang menghandle zone ini sama Bitro sudah certified. Kita udah kirim ke pabrik semua, training di Swiss. Jadi untuk servis semua kita bukannya kira-kira ya. Jadi kita punya manual, kita pelajari semuanya. Jadi boleh dibilang sudah qualify lah. Wow, Gitu. mantap. Nah, sekarang kita bicara certified engineer nih. Gimana kalau kita sekarang panggil salah satu engineer kita untuk ngejalanin mesin ini? Boleh sekalian live demo ya. Sekalian live demo biar Bapak Ibu semua yang ada di sini bisa ngelihat. Selanjutnya kita panggil lagi engineer kita. Mas Andika namanya. Mas Andika ya yang bisa untuk mendemokan mesin ini biar lihat kamera dulu kali ya. Iya. Nah. Jadi biar Bapak Ibu semua yang menyaksikan Jun ini bisa menjawab semua pertanyaannya seperti apa cara kerjanya. Di sini kita akan kerjakan 3 bahan ya nanti. Mas Dika akan potong. Pertama dia ngerouter dulu. Nanti router akrilik. Lalu ada bahan foam. Ada lagi bahan corrugated. Dan seperti sudah saya janjikan, nggak akan ganti-ganti tools. Sekali jalan. Paling ganti bahan aja. Gitu. Oke, silakan Mas Dika. Mas Dika, silakan. Ini akriliknya 2 cm ya. Angkatnya aja lumayan berat ya Mas. Mungkin bisa ngelihat ya di sini. Ketebalannya. Kita memang benar-benar bahwa mesin ini berkualitas. Kita buktikan dengan kita akan memotong akrilik setebal 2 cm. Kalau di sini sendiri, Pak Arya, dia udah ada waktu timer gak sih ngelihat pengerjaannya sendiri atau ada juga ya? Ada di softwarenya, mungkin nggak kelihatan dari kamera ya. Jadi di setiap job itu di software dia ada estimated time-nya. Waktu persiapan, waktu cutting, waktu finishing, unloading bahan. Itu semua dihitung sama Jun. Jadi seberapa lama sih kelar, Jun sudah memperhitungkan semuanya. Wow. Gitu. Luar biasa, mari kita lihat sebentar lagi. Lalu di sini juga kelebihannya untuk routernya dia sudah punya vacuum system juga terpisah ya sama meja ya. Jadi vacuum, jadi debunya itu dia nggak kemana-mana, kesedot sama vacuum cleaner. Jadi ruangan tetap bersih kayak gini ya? Tetap bersih. Gitu. Terus ada kendala nggak sih kalau kita motong router, misalkan dalam waktu yang cukup lama, apakah akan terjadi misalkan karena panas, gesekan, percikan atau timbul bakar itu mungkin nggak sih? Kalau kendala sebenarnya selama ini nggak pernah ada kendala. Tapi kalau Bapak Ibu mau memaksimalkan performa si routernya, dia ada opsional namanya MQL. Jadi dia pendingin menggunakan lubricant. Jadi oil, milling oil supaya si mata routernya itu nggak panas. Karena kalau mata routernya panas, si bahannya yang kebakar nanti. Si bahannya ya? Bisa kebakar. Mesinnya yang kebakar takutnya. Bahannya, lalu ke mesinnya, karena kan dia di atas mesin. Gitu. Boleh. Silakan, Mas Dika. Dimulai. Nah ini proses ITI, jadi initialize, supaya si pisaunya itu nggak tembus ke karpet. Yang tadi saya tanya tadi ya? Iya, dia hanya menggores. Dan ini karpet yang ada gambar tulisan Zunnya, ini memang khusus didesain untuk routing, untuk router. Ini pertama kita bikin bevel. Bevel. Jadi pinggiran nanti ngeround. Oke. Kedua, Mas Dika akan ganti mata router. Jadi tadi kan mata router bevel, sekarang yang cutting. Boleh kita lihat di sini cara pengoperasian dan penggantiannya seperti apa? Sebenarnya susah nggak sih Pak Arya sendiri untuk penggantiannya ini? Relatif simple. Simple dan semuanya pasti training. Nah ya Bapak Ibu bisa ngelihat ya di sini ya. Nah, ini live demo. Live demo. Dan ini ganti routernya. Relatif simple sih, nggak ada ini khusus, jadi cuma pakai kunci pas aja cukup. Jadi semuanya nanti akan
ketika Bapak Ibu beli, semua operatornya akan kita training selama kurang lebih 1 minggu. Nanti mungkin seminggu kita akan datang visit, ada motong bahan apa, ada kendala apa, kita akan review jadinya. Jadi nggak dilepas jalan gitu aja. Dan Gitu. kita juga siap mendampingi ya kalau memang dibutuhkan. Siap mendampingi, betul. Oke, satu lagi saya mau tanya nih. Sebenarnya Jun sendiri dia ada satu aplikasi ya yang membuat semacam kayak packaging, kemasan apa itu semua tersedia oleh Jun ya. Itu kalau boleh tahu apa ya aplikasinya itu? Iya. Jadi kita jual sebagai opsional. Opsional. Jadi namanya softwarenya Engview. Oke, Engview ini. Jadi kalau Bapak Ibu, bentar saya ambilkan sampelnya. Nah, kalau Bapak Ibu mau bikin box seperti ini gitu kan, kan pasti bikin jaring-jaringnya bingung ya. Iya, betul. Kayak gimana sih ukurannya? Nah, si Engview ini yang akan membantu Bapak Ibu memudahkan bikin produk seperti ini. Jadi ukurannya, di mana lipatannya, seberapa besar lubang untuk kuncian-kunciannya, dia akan mengkalkulasikan. Nah, setelah jadi filenya, tinggal diimpor di mesin. Gitu. Boleh kita lihat ya, minimal debunya sangat minim sekali. Iya ya. Oke. Wah, ini baffle ya dia. Nah, ini putus sempurna. Ini bisa dikasih lihat. Ya, ini produk untuk sebenarnya kita bikin holder handphone. Fungsinya seperti ini. Nah, begitu. Oke, kita angkat dulu ya, karena akan lanjut ke bahan berikutnya. Bahan apa nih selanjutnya kita mau potong? Selanjutnya itu busa. Oh, busa ya. Foam. Nah, bisa dijelaskan juga gak sih tools yang dipakai ini buat motong busa, tools yang apa nih? Untuk potong busa ini kita nanti pakai tools oscillating. Oscillating ya. Sesuai dengan namanya oscillating tool. Pisaunya itu kayak gergaji jelakannya. Jadi naik turun ya dia ya? Betul. Oke. Nah, di Zun sendiri punya 2 macam oscillating tool. Yang kita pakai sekarang ini electronic oscillating tool, di mana pisaunya digerakkan oleh motor. Versi 2 yang versi satunya lagi dia pneumatic oscillating tool. Jadi pistonnya itu digerakkan oleh angin. Berarti butuh kompresor ya dia? Butuh kompresor, betul. Nah, mari kita lihat bersama-sama nih untuk pemotongan sendiri. Kira-kira kalau motong seperti ini suka ada kendala apa nggak sih? Misalkan hasilnya kurang rapi kah atau apa? Kalau di Zun sendiri itu ada isu nggak seperti itu? Kendala sebenarnya kalau hasil kurang rapi biasanya dikarenakan pisaunya tumpul. Oh, pisau doang tumpul. Iya, itu indikasinya pisaunya udah minta ganti gitu. Tapi kalau kendala lain misalkan bahannya ngangkat atau ada potongannya yang ngikut sama pisau nyangkut gitu ya. Di Zun ini dia punya sensor. Ini sensor, di sini ada sensor. Ada sensor. Ada sensornya. Jadi kalau tangan masuk berhenti. Gitu. Safety sekali. Betul. Ya. Luar biasa banget mesin Zun nih. Kebetulan untuk foam yang ini nanti kita Mas Dika akan pakai 2 tools ya, Mas. Iya, betul. Jadi ada router sama oscillating tool dipakai. Kebetulan Mas Dika ini expertnya di software juga, jadi dia lumayan cepet setting-settingnya. Gitu. Udah certified ya dia. Iya. Nah, kalau buat listrik sendiri kalau boleh tahu, itu berapa watt yang dibutuhkan buat mesin Zun ini? Listrik untuk Zun seri G3 dan S3 itu sama. Kebetulan sama. Bapak Ibu perlu sediakan sekitar 20 ampere untuk mesin aja. 20 ampere itu sudah mengcover semuanya. Dan kelebihannya adalah input powernya Zun itu cuma 1 kabel aja.
Jadi Bapak Ibu nggak perlu siapin kabel kemana-mana lagi. Oke. Jadi siapin kabel keluar masuk ke panel listrik, sudah. Kalau banjir tinggal cabut satu kabel aja. Kalau yang mungkin ada beberapa yang kabelnya ini kabel mesin, ini kabel vakum, ini kabel apa, ribet kan? Betul. Kalau dia cuma satu kabel dan biasanya bawaannya Zun itu sudah waterproof. Gitu. Jadi lebih aman. Lebih safety ya Iya. juga ya. Nah, yang Bapak Ibu lihat saat ini adalah proses engraving. Tapi engravingnya beda sama laser. Dia ngabisin bagian dalamnya. Oke. Oke. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan, ini packaging loh, ini paddingnya. Nah, ini produknya di sini. Kita lihat. Nah, terakhir Mas Dika akan potong corrugated sebagai pembungkus bagian luar dari produk ini. Gitu. Ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir. Di sini kita akan lihat proses creasing dan cutting. Creasing kalau Bapak Ibu pemain offset itu bahasa lain dari ngeril. Oh, Ngeril. Ini yang kita pakai corrugatednya Float E 1,5 mili. 1,5 mili ya. Ya. Dan sebagai tambahan, kalau Bapak Ibu misalkan punya tertarik sama mesin ini, punya bahan, mau dites, boleh datang ke kantor kita di Jalan IR Haji Juanda nomor 8. Oke, jadi yang ingin ngetes ya, mereka bisa datang ke sini. Yang penting dia sistemnya bikin janji dulu kali ya. Ya, boleh janjian. Nanti bisa kontak di Instagram kita di Sama Fitro PPS atau di email ke ppsdivision@samafitro.co.id. Jadi ada tim kita yang akan follow up. Oke. Meskipun dia cuma sekedar tes doang, nggak masalah ya. Nggak masalah, boleh datang aja. Oke.
Nah, ini packaging luarnya sudah jadi. Selesai. Tadi saat jalan tadi juga vakum nyedot ke sini ya? Iya, nyedot. Dan itu selebar ukuran bahan. Ukuran bahan. Dia otomatis menyesuaikan karena di desain sudah kelihatan. Gitu. Jadi kalau misalkan kayak Bapak Ibu nih dia ingin mengerjakan stiker misalkan nih, karya dia nggak harus naruh rapi-rapi, cukup mereka letakkan aja mesin ini cukup ngebaca ya, bisa iya, ngebaca. kalau Bapak Ibu punya image, ya potongan yang ada gambarnya, bahasa simpelnya contour cut ya. Jadi nggak perlu naruh harus lurus banget. Jadi kita punya kamera di sini. Kamera registrasi, jadi dia akan baca. Meskipun dalam kondisi miring sekalipun bisa, nggak ada masalah. Jadi kita mau taruh buru-buru nih, tinggal jalan aja. Tetap dia hasilnya. Tetap presisi. Dan kalau Bapak Ibu misalnya, ini biasanya pengguna digital offset. Stiker yang kena di bagian fixing mesin biasanya itu melar kertasnya atau cetakannya atau ciut. Nah, biasanya nanti dipotong antara cutting file sama image nggak sesuai ukurannya. Dia bisa menyesuaikan. Karena dia mengikuti apa yang dibaca sama dia di cetakannya. Nah, ini hasil sudah jadi. Seperti yang saya janjikan, 3 bahan tanpa ganti tools. Kurang dari setengah jam lah ya kita ngerjainnya. Cepat sekali kan. Ya, potong akrilik 2 cm. Ada foamnya sama corrugated. Gitu. Jadi mempersingkat waktu, seperti yang kita saksikan. Tambah lagi tadi dengan software EngView tadi sangat ngebantu ya. Jadi ya, software EngView sangat membantu. Iya, dia nggak perlu pusing lagi misalkan harus mikir seperti apa buatnya dari awal. Kita udah ada aplikasinya itu ya. Betul. Kita sudah ada softwarenya dan dia ada template-nya. Jadi kalau Bapak Ibu bingung gimana desainnya, tinggal buka template-nya aja. Itu ada ratusan template di situ. Nggak cuma packaging, mau bikin kursi misalnya pakai corrugated bisa ada. Jadi semua udah ada di situ semua ya template-nya ya. Betul. Wow. Jadi kita nggak perlu ragu lagi kenapa harus mengambil Zun nih. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengembangkan bisnis, entah itu ke segmen packaging apapun itu, nah di sini udah ada semua menjawab kebutuhan dari Ibu nih. Ya. Tadi kita saksikan juga. Nah. Oke. Lanjut lagi kita akan ngebahas soal sistem safety-nya Zun nih. Sistem safety-nya Zun untuk saat ini jadi tadi saya udah jelaskan cuman lagi jalan mesinnya ya. Jadi di sini dia ada safety, ada sensor. Satu, dia ada sensor inframerah ke sana sama di sini. Depan belakang ada. Jadi misalkan ketika jalan ada tangan masuk kah atau ada bahan ngangkat kah, dia otomatis berhenti. Gitu. Saya contohkan. Nah, dia berhenti. Jadi dia nggak akan nabrak ke orang atau ke bahan sekalipun. Jadi benar-benar diperhatikan intinya. Lalu di keempat sudut ini ada emergency stop 1, 2, 3, 4. Dimanapun si operator berada, dia bisa langsung press emergency stopnya. Jadi tiap sudut itu udah memang disiapkan. Sudah ada. Si operator ini. Gitu. Oke. Lalu ada tambahan untuk new business ya. Jadi kebetulan kemarin tim sales kita baru deal gitu kan. Tepuk tangan dulu. Baru dealing Zun. Luar biasa nih. Mungkin para teknisi senang kalau dengar. Kita akan install gitu kan. Nah, jadi ada bisnis baru, dia memproduksi slipper alias sendal. Sendal hotel, sendal jepit. Nah, bahannya seperti ini. Busati kita bilangnya. Nah, itu lumayan lagi lumayan hits juga motong ini karena dia bisa custom kan. Dan hotel mungkin dia setiap berapa bulan dia bisa ganti-ganti desain. Iya betul. Gitu. Jadi sangat terbantu ya dengan adanya si Zun ini gitu. Bapak Ibu nggak perlu ambil yang gede-gede, tapi yang kecil udah cukup bisa mengcover produksinya gitu. Makanya kalau kita pengen gali lagi bisnis marketnya sebenarnya banyak luas ya. Setelah kita mau mencobanya ya. Mencoba, sering-sering lihat sosmed ini. Iya, lihat sosmed. Jadi kita ada ide-ide baru gitu. Oke. Setelah udah demo, kita udah ngejelasin segala macam. Mungkin dari pemirsa nih Bapak Ibu ada pertanyaan, kita bisa
Q&A ya, aja. boleh. Q&A boleh. Nah, mungkin Pak bisa jelasin ya. Oke, ada pertanyaan. Kalau cutting packaging B2 direkomendasikan pakai mesin ukuran yang mana? B2 sih sebenarnya nggak terlalu gede ya. B2 itu ya pakai seri M800 cukup sebenarnya. S3 sudah cukup. Karena itu kan packaging kan. Packaging untuk pakai seri S3 M800 jadi kan 1,3 kali 80 cm. Gitu. Packaging paling kan biasa bahannya kan seperti ini nih, corrugated. Jadi cukup 2 tools, pakai oscillating tools dan creasing itu harganya juga bisa ditekan gitu loh. Jadi nggak terlalu mahal. Enaknya seperti ini nih, ada yang nanya gitu kan, saya mau motong bahan ini. Nah, kita bisa aturin konfigurasinya. Karena Zun itu customize. Jadi nggak harus beli full spec, tapi Bapak nggak pakai. Akhirnya kan sia-sia aja kan. Sia-sia investasinya gitu kan. Kecuali kalau misalkan Bapak Ibu ini udah ada pengembangan bisnis, nah cukup nambah tools saja ya. Betul, kita kontak kita mau tambah tools nih gitu kan. Mau nambah mesin juga boleh sih gitu kan. Mesinnya kurang nih gitu kan, boleh juga. Gitu. Ada lagi pertanyaan yang bisa kita jawab lagi? Oke, pertanyaan. Kalau tools-toolsnya apa harus bawaan Zun atau kompatibel, Pak? Jadi kalau tools pastinya kompatibel. Kayak seperti ini. Ini untuk cutting sticker, lalu di sini ada drag knife-nya untuk potong-potong bahan tipis kayak kertas, karton. Nah, mulai dari tool sampai ke pisau itu kami sangat merekomendasikan pakai yang original. Kenapa? Kalau Bapak Ibu pakai misalkan pakai pisaunya pisau cungko lah kasarnya gitu kan. Atau pakai mata routernya mata router cungko atau mata router biasa. Yang pasti kan parameternya nggak sesuai dengan apa yang dibuat sama si Zun yang original. Nanti akan mempengaruhi ke lifetime toolsnya sendiri. Gitu kan. Antara masalah mechanical atau kayak router biasanya kalau dia pakai routernya nggak original atau kayak yang kompatibel itu motornya rusak. Dan itu harganya nggak mahal gitu. Apa nggak murah, nggak mahal. Jadi banyak ruginya. Nggak murah gitu. Iya. Jadi juga kita mesin cepat rusak, kemudian juga ke bahan-bahan juga bisa jadi kebuang sia-sia ya. Ya, betul. Sayang. Waktu juga, tenaga, materi semua banyak. Lebih sarankan kita pakai yang original dengan Zun ya. Betul. Next, pertanyaan lagi. Softwarenya menggunakan software apa? Jadi software apa dulu nih? Kalau software desainnya tadi kita udah bahas pakai Engview. Engview ya. Nah, untuk software yang ngedrive si mesinnya sendiri, Zun sudah mendevelop satu software namanya ZCC, Zun Cut Center, di mana satu software itu dia bisa mendrive si mesin, mulai dari setting kedalaman pisau, speednya si pisau, akselerasi, deselerasinya ketika dia ada cornering, gitu kan, lalu setting creasingnya. Jadi creasingnya si Zun ini, yang namanya corrugated kan ada seratnya ya. Iya. Nah, ketika dia mengarah serat, dia bisa memberikan pressure yang lebih besar ketimbang ketika dia di serat. Jadi hasil lebih maksimal, gitu. Jadi lebih bagus ya. Betul. Jadi cukup banyak, namanya si ZCC softwarenya. Lalu selain itu dia juga ngedrive si kameranya, ada job queue-nya, job list-nya apa aja, lalu ada estimated time. Jadi yang saya bilang tadi, Bapak Ibu bisa mengkalkulasikan berapa lama sih proyek Bapak Ibu akan selesai gitu kan. Kalau dia miss, berarti kan ada sesuatu something wrong. Apakah operator yang nggak ngerjain, kebanyakan ngerokok misalnya gitu kan. Nah, kita lihat di situ. Jadi bisa ke-track. Wah, gitu. Berarti kalau bicara software sebenarnya bisa aja dong dikonekin ke sini selain dari Engview, tadi dari bawaan Zun. Berarti bisa juga. Bisa aja. Bisa aja yang ya. pasti semua desain yang kita buat tinggal diimport sama si ZCC ini. Oke. Gitu. Soalnya saya juga ada satu customer kebetulan dia pakai softwarenya berbeda bukan Engview bukan dari Zun. Selama ini dia dipakai buat aplikasi kerjanya dia. Tapi belum ada mesin. Nah, bisa. Berarti itu bisa dikonekkan ke sini ya berarti ya? Bisa, nggak ada masalah. Wah, jadi kalau Anda yang udah punya software terlebih dahulu, nah mesinnya belum ada, kita ini bisa. Dengan mesin Zun ya. Tidak ada masalah. Luar biasa sekali nih. Terus kita juga ada sedikit info nih.
seperti yang tadi kita sampaikan sebelumnya, kita ada promo Oh di ya, bulan apa nih? dari bulan Februari sampai bulan April. Oke. Jadi ada support dari beberapa leasing. Heeh. Oh sorry, BFI nih ya. Salah Dari satunya BFI ya. BFI special rate untuk pembelian di Februari sampai April. Gitu. Cukup menarik ya. Cukup menarik sih. Jadi kalau yang mereka yang memang sebenarnya udah ada kerjanya saat ini ngelempar. Cuma mereka bingung dengan suku bunga atau apa, itu bisa kita bantu tadi ya. Betul, kita bisa bantu lah. Apalagi kan di masa pandemi seperti ini kan. Ya. Gitu. Terus juga kalau misalkan mereka butuh lagi informasi atau mau dapat lebih jelas lagi, mereka bisa ke Instagram kita di mana? Instagram kita di Sama Fitro PPS. Atau bisa tanya-tanya lewat email. Email juga bisa ya. Email di ppsdivision@samafitro.co.id. Gitu. Mungkin terakhirnya, harganya berapa sih? Harganya Zun itu tergantung lagi tools tadi kali. Betul, tergantung konfigurasi mesinnya. Kalau mesinnya tok aja, mau beli juga bisa sih gitu. Cuma Bapak nggak bisa apa-ngapain nanti. Jadi tergantung tools yang Bapak beli. Semakin banyak toolsnya, pasti harganya semakin tinggi. Tapi kalau menyesuaikan, saya mau potong kertas doang, ya Bapak beli satu pisau aja itu cukup, gitu kan. Ya range-nya itu kira-kira start di 1 miliaran lah harganya. 1 M ya. Ya, cukup kompetitif melihat fitur seperti ini, kemampuannya seperti apa, buat saya sudah terbayarkan lah sebenarnya. Setuju sih, karena kadang-kadang kita harganya lebih mahal. Padahal kalau dilihat dari pemakaiannya cukup lama, kita bicara hitung, sebenarnya Jun ini lebih murah sebenarnya dibandingkan dengan mesin yang lain ya. Betul, jadi lebih murah tapi dengan kualitas mesin yang durability-nya mungkin kita bisa ragukan, kurang. Atau mungkin cuma 5 tahun pakai buang. Iya, 5 tahun, 4 tahun. Iya. Kalau Jun sendiri kita bisa garansi itu. Kami garansi. Karena selama mesin yang tahun 97 ya spare part-nya kita masih ada. Dan semua masih running. Betul. Kecuali si customer-nya nggak mau beli spare part-nya. Itu lain cerita, gitu kan. Iya, betul. Betul. Sangat setuju sih. Nah, mungkin semua udah kita bahas dari mulai aplikasi, kita bisnis, lagi kita pengenalan dari Jun sendiri. Ya, selanjutnya kalau memang butuh ada info lagi, ya kita bisa siapkan di PPS Division atau kita ke kantor Sama Fitro yang ada di cabang-cabang. Ya. Di mana aja? Cabang kita ada di Medan, lalu ada di Bandung, Jakarta, ada di Surabaya, Semarang, Jogja, Surabaya, Bali, dan Makassar. Jadi bisa lihat di www.samafitro.co.id atau bisa ikuti kita YouTube kita nih. Di YouTube bisa subscribe YouTube kita, klik gambar loncengnya, lalu kasih jempol ke atas kalau suka video ini ya. Jangan lupa ya jempolnya nih sama subscribe-nya. Mungkin itu aja yang udah bisa kita sampaikan informasinya. Semoga ini menjadi inspirasi dan menjadikan juga wawasan buat Bapak Ibu yang menyaksikan acara Virtual Expo 2021 ini. Saya Aryan dan saya Arya Resputra ingin mengucapkan terima kasih dan jangan lupa 4M ya, kita nggak 3M lagi ya. 4M ya. sekarang. Mungkin apa aja? Satu kan? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Cuci tangan. Mencuci tangan. Memakai masker. Mempercayakan bisnis Anda kepada Sama Fitro. Nah, yang keempat ini Bu, mempercayakan. Sangat penting. Bisnis Anda kepada Sama Fitro. Kami yakin dengan investasi mesin Jun ini, kita berharap bisnis Ibu dan Bapak pun akan tumbuh ke depan. Akhirnya kita mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa. Sampai jumpa.